untuk mendengarkan dan bilang kau menuntun ya Bapakku ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya bela setiap firman yang kami sampaikan ya Bapakku boleh terus bertemu di dalam hati setiap dari setiap kami dan mampu untuk menghasilkan buah yang menyenangkan Engkau ya Bapakku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bahasa kasih. Ada yang sudah pernah belajar, ada yang sudah pernah baca-baca mungkin, atau mungkin belajar tentang bahasa kasih, atau bahasa Inggrisnya biasanya love language. Ada yang pernah tahu? Satu, dua orang. Krik, krik, krik. Bunyi hujan, tidak ada. Oke. Kalau sudah ada, kita akan belajar tentang bahasa kasih. Nah, bahasa kasih itu ada berapa? Ada 5. Ini teori dari Gary Chapman. Dan bukunya sudah lumayan banyak. Dia menulis banyak buku tentang love language. Jadi, berdasarkan penelitian yang dia sudah lakukan sendiri, dia meneliti banyak orang yang ada di dunia, dan dia menyimpulkan bahwa manusia itu punya ada 5 jenis. Ada 5 jenis bahasa kasih atau love language. Dan masing-masing orang itu punya kecenderungan untuk punya 1 atau 2 bahasa kasih ini. Ini apa sih bahasa kasih itu? Jadi bahasa kasih itu bagaimana seseorang bisa merasakan bahwa dia itu dikasihi. Dia itu benar-benar disayang. Kalau misalnya dia mendapatkan bahasa kasih ini. Jadi ada 5 ya, ada 5. Yang pertama, words of affirmation atau kata-kata afirmasi, kata-kata peneguhan. Contohnya apa saja? Contohnya bisa kata-kata yang menyemangati, yang mengapresiasi, terus ini kalau misalnya dia berbuat baik itu ada istilahnya apa, puji-pujian bagi orang itu. Dia kalau misalnya ada seseorang yang dia bahasa kasihnya adalah words of affirmation atau bahasa peneguhan, kata-kata peneguhan, maka dia saat mendengar, "Oh, kamu hebat ya. Kamu bisa ya. Ternyata kamu itu cantik ya, kamu tuh ganteng ya." Itu dia akan senang dan dia akan merasa dikasihi kalau dia mendengar kata-kata itu. Begitu. Jadi dia suka kalau misal dia mendengarkan kata-kata aku sayang, I love you, atau mungkin dia dapat surat tulisannya betapa mungkin orang tuanya bangga akan dia, betapa teman-temannya sayang sama dia, atau mungkin kalau misalnya pas lagi di kumpul keluarga atau misal dalam kelas terus gurunya memuji dia, itu dia akan merasa senang, dia akan merasa sangat disayang pada saat itu. Begitu. Jadi itu contohnya dari kalau seseorang mempunyai bahasa kasihnya adalah words of affirmation atau bahasa atau kata-kata peneguhan. Yang kedua adalah physical touch atau sentuhan fisik. Jadi dia bukan, kalau misalnya words of affirmation kan dari kata-kata. Kalau physical touch itu dari sentuhan. Jadi misal dia tepuk di bahu, wah kamu hebat ya, atau mungkin pegang tangan kalau misal dia lagi takut, atau mungkin lagi jalan sendiri, atau mungkin mau nyebrang jalan terus dia tangannya dipegang, itu dia akan merasa disayang. Atau mungkin dipeluk, orang tua kalian memeluk kalian dan kalian merasa sangat disayang. Nah, itu adalah tanda-tanda kalau bahasa kasih kalian adalah physical touch. Nah, terus dia akan merasa sangat tidak disayang kalau misalnya dia misal dibiarkan saja, tidak disentuh sama sekali, tidak dipegang, tidak dipeluk. Itu dia akan merasa kayak tidak disayang sama sekali, tidak dikasihi sama sekali, begitu. Walaupun mungkin orang lain mungkin bahasa kasihnya words of affirmation atau kata-kata peneguhan. Jadi kalau menurut orang physical touch, orang dengan bahasa kasihnya adalah sentuhan fisik, kalau kamu mau omong berjuta-juta kata, tapi kamu tidak menyentuh aku, maka aku tidak merasa disayang, begitu.
Itu adalah contohnya dari orang yang punya bahasa kasih sentuhan fisik atau physical touch. Yang ketiga adalah receiving gifts atau memberikan hadiah. Jadi ini bukan berarti hadiahnya harus mahal atau apa, tapi yang mereka lihat adalah ternyata saat dia menyiapkan hadiah itu, dia memikirkan aku. Saat dia hadiah sekecil apapun, tapi waktu dia menyiapkan hadiah itu dan memberikan hadiah itu kepada orang ini, dia merasa disayang. Jadi begitu. Jadi yang dilihat adalah thoughtful-nya atau mereka ingat loh sama aku, makanya dia kasih hadiah gitu. Dia peduli sama aku, makanya dia kasih hadiah walaupun mau besar atau kecil tidak ada perbedaan. Tapi yang penting adalah dengan diberikan hadiah artinya orang itu punya effort untuk menyiapkan hadiah dan effort itu yang dinilai begitu. Nah, dia akan merasa tidak disayang kalau misalnya mungkin pas dia ulang tahun terus kok saya tidak dapat hadiah dari papa mama, kok teman-teman saya waktu saya ulang tahun kemarin saya kasih dia hadiah, tapi kok sekarang waktu saya ulang tahun dia tidak kasih saya apa-apa. Nah, itu tanda-tanda orang yang punya bahasa kasihnya adalah menerima hadiah atau receiving gifts. Yang ketiga, yang keempat adalah quality time atau waktu berkualitas gitu. Caranya dia merasa dikasihi adalah kalau dia itu bersama-sama dalam satu waktu dan fokus begitu. Misal ada saat lagi main sama-sama gitu. Jadi semua fokus pada bermain bersama-sama atau mungkin lagi ngobrol berdua, tidak ada gangguan gadgets atau tidak ada sambil disambi untuk melakukan apa, melakukan mungkin sambil cuci piring atau mungkin sambil sapu-sapu rumah. Dia maunya kalau misalnya kita lagi quality time atau waktu berkualitas ya kita duduk ngobrol gitu atau duduk melakukan sesuatu bersama-sama dengan fokus begitu. Jadi ada special moments. Jadi ada waktu khusus bersama-sama begitu. Dan jadi kalau misalnya orang-orang dengan bahasa kasih quality time, kalau misalnya dia itu misal kita lagi ngobrol, misal bahasa kasih saya quality time, terus kamu sama saya, misal saya sama teman saya lagi ngobrol gitu, saya bahasa kasihnya quality time, saya lagi ngobrol sama dia, tapi dia sambil main HP, itu pasti saya akan merasa sangat tersakiti, saya akan merasa sangat, oh kamu tidak menghargai saya, kamu nggak sayang sama saya gitu. Itu tanda-tanda dari orang yang punya bahasa kasih quality time atau waktu berkualitas. Yang kelima adalah acts of service atau melayani begitu. Jadi orang-orang yang mempunyai bahasa kasih acts of service dia itu merasa sangat dikasihi, merasa sangat disayang kalau orang lain membantu dia melakukan sesuatu apapun itu. Misal, oh saya bantu kamu angkat barang belanjaan ke dalam rumah ya, atau saya bantu kamu membersihkan kamarmu ya, atau mungkin saya bantu kamu mengerjakan tugasmu ya, tugas sekolahmu entah apa gitu. Jadi dia akan merasa sangat disayang kalau ada orang yang membantu dia untuk mengerjakan sesuatu. Nah, dia akan merasa sangat tersakiti kalau misalnya orang lain itu tidak peka. Orang lain itu tidak peka, mungkin dia lagi kesulitan, dia lagi dalam masalah, dia lagi banyak tugasnya, banyak pikiran, banyak yang harus dia kerjakan, tapi orang lain, misal saudaranya, atau mungkin anak-anaknya, atau mungkin orang tuanya tidak peka, jadi tidak mau membantu dia, itu pasti dia akan merasa sangat tidak disayang. Gitu. Itu tandanya adalah dia mempunyai bahasa kasih acts of service atau melayani. Gitu. Harus ada tindakannya, tindakan melayani. Jadi ini adalah 5 jenis bahasa kasih yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di seluruh dunia. Dan masing-masing orang punya kecenderungan untuk satu atau dua yang paling dominan dari diri ya. Bisa saja mungkin, contohnya kalau saya itu lebih ke acts of service sama words of affirmation. Jadi saya lebih suka kalau misalnya Katia lebih suka kalau misalnya ada orang yang bantu Katia untuk melakukan sesuatu. Terus
Katia lebih suka kalau misalnya dipuji atau diberikan semangat atau diberikan empati lewat kata-kata. Nah, itu Katia merasa disayang. Tapi kalau misalnya ada orang yang mungkin dia sudah tahu pekerjaannya Katia banyak, tapi dia tidak mau membantu, pasti itu Katia akan merasa sangat tersakiti, akan sangat dia tidak sayang, berarti dia tidak mengasihi aku begitu. Nah, jadi ini adalah 5 bahasa kasih itu. Kalian masing-masing coba mulai berpikir, kira-kira kalian cenderung ke arah mana? Begitu. Kira-kira kalian itu cenderung ke arah yang words of affirmation, physical touch, receiving gifts, quality time, atau act of service gitu. Nah, setelah kalian coba nanti kalau kalian setelah ini ya, kalian renungkan. Ini kira-kira bahasa kasih kalian apa? Setelah itu kalian coba perhatikan saudara-saudara kalian di rumah atau orang tua kalian. Kira-kira bahasa kasih mereka apa? Apa yang membuat mereka marah? Misal orang tua kalian, apa yang membuat mereka marah sekali? Apakah kalau kalian lagi sementara makan terus kalian main HP, orang tua kalian akan marah? Atau mungkin pada saat kalian tidak mau membantu mengerjakan tugas di rumah, lalu orang tua kalian marah? Atau mungkin saat saudara kalian mungkin dia lagi ulang tahun tapi kalian tidak membelikan dia hadiah, dia akan marah sekali gitu. Jadi coba kalian perhatikan saudara-saudara kalian, orang tua kalian, keluarga kalian, kira-kira mereka itu bahasa kasihnya apa? Mungkin kalian menemukan ada mungkin beberapa orang yang bahasa kasihnya berbeda dengan kalian, begitu. Mungkin dan perbedaan bahasa kasih ini yang membuat orang paling sering mengalami konflik. Karena, kenapa sih dia kayak begini? Kenapa sih dia tidak membantu aku? Jadinya akhirnya kan, kalau tidak bisa dikomunikasikan dengan baik, maka akan menimbulkan masalah yang besar. Gitu. Karena bahasa kasih ini, kalau misalnya terus kita dapatkan, jadi kita memperoleh kita memperoleh kasih sesuai dengan bahasa kita, maka kalau dari Gary Chapman itu istilahnya adalah tangki cinta, tangki kasih. Jadi di dalam diri kita ada kayak tangki kasih gitu. Jadi kalau misalnya kita memperoleh kasih sesuai dengan bahasa kita, maka lama-kelamaan tangki kasih kita ini akan penuh begitu. Tapi kalau misalnya kita tidak dapat kasih sesuai dengan bahasa kita, maka tangki kasih kita akan menjadi kosong. Nah, kalau sudah kosong berarti kita akan merasa sangat tidak disayang, sangat tidak dicintai, sangat tidak dimengerti sama orang lain. Gitu. Itu yang menyebabkan masalah antar manusia. Gitu. Makanya lima bahasa kasih ini penting untuk kita pelajari supaya kita bisa belajar untuk mengasihi orang lain, bukan dengan standarnya kita. Karena semua orang memang ingin dikasihi. Semua orang tanpa terkecuali, semua orang itu ingin untuk dikasihi. Tapi bahasa kasih setiap orang itu berbeda-beda. Begitu. Mungkin kamu sudah merasa kamu sudah mengasihi seseorang, tapi dia mungkin tidak merasa kamu mengasihi dia karena masalahnya adalah bahasa kasihnya berbeda. Bahkan yang bahasa kasihnya sama pun bisa konflik gitu. Karena mungkin miskomunikasi, kurang berkomunikasi dengan baik gitu. Jadi makanya 5 bahasa kasih ini penting untuk kita pelajari supaya ke depannya untuk kalian membina hubungan dengan orang lain, dengan siapapun itu, baik dengan keluarga kalian, atau dengan teman-teman, atau dengan saudara-saudara, atau siapapun, kalian bisa mengerti bagaimana cara mengkomunikasikan kasih kalian kepada orang lain. Begitu. Oke, ini tujuan belajar 5 bahasa kasih. Hubungan kalian dengan teman atau sahabat akan jadi lebih karib karena kalian akan mengerti, oh dia teman saya yang A ini
oh, Andin ini bahasa kasihnya act of service. Makanya kalau saya mau membuat dia tahu kalau saya sayang sama dia, saya harus membantu dia untuk belajar. Ya, kita belajar sama-sama. Ayo kita, mungkin dia lagi ada kesulitan, mungkin hari ini dia lupa bawa bekal, jadi dia kelaparan pas jam istirahat, kalian bisa berbagi makanan gitu. Jadi kalian tahu bahasa kasih diri kalian sendiri dan teman-teman kalian, hubungan kalian dengan teman dan sahabat kalian akan jadi lebih karib. Terus juga dengan orang tua juga demikian. Komunikasi kalian akan lebih baik. Tidak ada lagi bahasa, ih kenapa sih mama ini kenapa sih mama ini tidak pernah puji-puji beta kayak teman-temannya beta. Kenapa sih mama nih tidak pernah peluk-peluk beta seperti teman-temannya beta di sekolah? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa? Nah, itu karena kita tidak mengerti ternyata orang tua kita bahasa kasihnya adalah act of service. Ternyata orang tua kita merasa, oh, yang penting saya sudah menyediakan kebutuhan anak saya dengan secukupnya, kebutuhan finansial, kebutuhan rumahnya, dia bisa sandang pangan papannya tercukupi semuanya, yang penting itu gitu. Jadi orang tua kita mempunyai bahasa kasih act of service, tapi anak-anak punya bahasa kasih yang berbeda. Nah, ini dengan kita tahu bahasa kasih, kita akan bisa mengerti orang tua kita dengan lebih baik. Terus hubungan kita juga lebih dekat dengan saudara kandung kita, karena kita tahu walaupun kita saudara kandung, tapi kadang-kadang bahasa kasihnya berbeda. Begitu, kadang-kadang kita tidak sama, mungkin yang anak pertama bahasa kasihnya menerima hadiah, mungkin anak kedua bahasa kasihnya quality time atau waktu berkualitas. Jadi dengan kita tahu bahasa kasih saudara-saudara kita, kita bisa punya hubungan yang lebih dekat. Terus kalau misalnya nanti kalian berkomitmen untuk dekat dengan lawan jenis, dalam hubungan pacaran, maka akan lebih sedikit drama. Ih, kenapa sih dia lebih pilih main game daripada duduk cerita sama aku, duduk ngobrol sama aku? Emang dia tidak ingin mengenal aku lebih dalam? Emang dia lebih pilih game daripada aku? Itu karena kalian tidak mengerti, karena mereka tidak mengerti bahasa kasihnya masing-masing gitu. Dengan kalian tahu bahasa kasihnya setiap orang, maka kalian akan lebih sedikit drama dengan orang lain. Lebih sedikit kebingungan dengan hubungan antar manusia, itu akan lebih sedikit kebingungan karena kalian tahu, oh dia memang bahasa kasihnya seperti ini, maka wajar dia melakukan A. Dia bahasa kasihnya menerima hadiah, makanya wajar kalau misalnya dia tidak terlalu banyak gombal, bahasa-bahasa terlalu banyak janji manis gitu, dan lain sebagainya. Dan nantinya kalau misalnya kalian masuk dalam hubungan pernikahan, maka pernikahan kalian akan lebih sehat karena kalian bisa tahu, oh bahasa kasih istri saya atau suami saya seperti ini, begitu. Dan yang terakhir, kalian akan punya pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika interpersonal, itu hubungan antar manusia dan motivasi manusia di tempat kerja kalian nanti atau di tempat kuliah kalian nanti. Kalian bisa mengerti, oh kenapa dia bersikap seperti ini, kenapa si A bersikap seperti ini, kenapa si B bersikap seperti ini, kenapa si A itu kesannya tidak bisa menjaga kata-katanya, tapi dia suka memberikan hadiah begitu. Kenapa si B ini lebih suka ngobrol-ngobrol, tapi dia mungkin tidak terlalu membantu saya dalam pekerjaan saya begitu. Jadi dengan kita tahu bahasa kasih, jadi kita akan lebih mudah memahami orang lain begitu. Jadi ini ada 5 bahasa kasih ya. Jadi ini untuk belajar bahasa kasih itu, bahasa kasihnya orang lain terutama ya, itu memang tidak mudah. Sama seperti kita pada saat belajar bahasa asing yang baru. Mungkin kalian ada yang pernah belajar mungkin bahasa Prancis, atau kalau bahasa Inggris mungkin sudah biasa ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris mungkin sudah biasa. Kalau mungkin bahasa Arab, mungkin bahasa Rusia. Bagaimana rasanya ngobrol dengan orang Arab atau orang Rusia yang sama sekali tidak bisa bahasa Inggris? Kan pasti tidak nyambung kan? Makanya untuk belajar bahasa-bahasa yang asing bagi kita, memang perlu effort, perlu usaha yang lebih dari kita untuk bisa belajar bahasa kasih supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik. Begitu. Dan makanya memang perlu usaha dari kita.
Gitu. Nah, ini kita bicara tentang kasih manusia. Bagaimana kita mengasihi orang lain. Semua manusia ingin dikasihi. Namun cara kita ingin dikasihi itu berbeda-beda. Ada 5 jenis tadi tuh, 5 jenis bahasa kasih. Nah, terus bagaimana dengan Tuhan? Apakah selama ini kita sudah bisa mengasihi Tuhan sesuai dengan bahasanya Tuhan? Mungkin kita lihat dulu ya, ada beberapa ayat ini di sini. Tuhan mengasihi kita dengan bahasa kasih kita. Ini ada beberapa contoh ayat. Saya rasa banyak sekali ayat-ayat di Alkitab yang kita bisa baca yang menunjukkan betapa Tuhan itu menunjukkan kasihnya kepada kita lewat bahasa kasih kita. Di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini bahasa kasih kita adalah gift, memberikan hadiah, menerima hadiah. Kita menerima hadiah daripada Tuhan karena ini anugerah yang besar dari Tuhan. Dan karena Tuhan Yesus berkorban untuk kita mati di kayu salib, maka ini adalah acts of service. Tuhan memberikan pelayanan kepada kita lewat Dia mati di kayu salib. Gitu. Jadi Tuhan berbicara kepada kita lewat bahasa kasih kita, gift dan acts of service. Terus ada lagi di Yesaya 43:4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa sebagai ganti nyawamu. Words of affirmation, kata-kata peneguhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Words of affirmation. Tuhan berbicara kepada kita dengan bahasa kasih kita. Jadi Tuhan menunjukkan kepada kita kasihnya sesuai dengan bahasa yang kita mengerti. Gitu. Tuhan mengasihi kita sesuai dengan bahasa kita. Jadi kita bisa menangkap kasihnya Tuhan. Kita bisa mengerti kasihnya Tuhan. Lalu ada lagi Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini quality time. Dari kita saat kita letih lesu berbeban berat, kita datang kepada Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan, kita punya waktu khusus dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Ini quality time. Jadi Tuhan berbicara kepada kita dengan bahasa kasih kita, quality time. Waktu berkualitas. Terus ada lagi, physical touch. Kolose 1 ayat 15-17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Physical touch. Mungkin kalian bertanya-tanya, Katia, kalau sekarang kan Tuhan tidak bisa kita lihat, Tuhan kan tidak bisa kita raba, Tuhan kan tidak bisa kita sentuh. Terus bagaimana kita bisa merasakan kasihnya Tuhan? Kita harus ingat kalau Tuhan itu sebenarnya adalah Tuhan yang tidak bisa kita sama sekali kita lihat. Tuhan itu sama sekali tidak bisa kita sentuh. Tuhan itu sama sekali tidak bisa kita gambarkan dengan pemikiran kita. Tapi Tuhan menyediakan tubuh supaya kita bisa mengenal Dia, supaya kita bisa melihat Dia. Jadi lewat Tuhan Yesus, gambar Allah yang tidak terlihat, yang maha besar, maha agung, yang kudus, yang mulia, yang tak terbatas itu, bisa kita lihat dengan mata kita lewat Tuhan Yesus. Sebenarnya kalau misalnya Tuhan tidak menampakkan dirinya lewat Tuhan Yesus juga, mungkin untuk selamanya kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Kita tidak akan bisa menyentuh Tuhan. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, Dia menciptakan tubuh, yaitu Tuhan Yesus, supaya kita bisa melihat Tuhan. Supaya kita bisa melihat Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang tidak
bisa kita gambarkan dengan pemikiran kita. Gitu. Jadi Tuhan menciptakan Tuhan Yesus, dan waktu itu, waktu Tuhan Yesus datang waktu zaman Tuhan Yesus ada di bumi, itu kan bangsa Israel bisa memegang Tuhan, bisa menyentuh Tuhan, bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan saya percaya nanti kalau misalnya kita sudah mati dan kembali ke sorga, kita pasti akan bertemu dengan Tuhan sama seperti pada waktu bangsa Israel ketemu dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, kita bisa memegang Tuhan, kita bisa menyapa Tuhan, kita bisa mungkin bermain bersama Tuhan, gitu. Jadi lewat tubuh daripada Tuhan Yesus itu yang Tuhan ciptakan, kita bisa melihat Tuhan, kita bisa kita bisa mengenal Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan Yesus adalah ciptaan, tidak. Tubuhnya memang ada dalam ciptaan, tapi yang ada di dalam tubuhnya itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan memang harus membatasi dirinya dalam tubuh itu supaya kita bisa mengenal Tuhan, gitu. Tuhan memang harus membatasi dirinya yang tidak terbatas di dalam tubuh itu supaya kita bisa mengenal Dia, karena kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan panca indera kita yang terbatas ini, gitu. Jadi Tuhan mengasihi kita, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita lewat physical touch ini, lewat bahasa kasih kita, sehingga kita bisa tahu, oh betapa Tuhan mengasihi kita. Tuhan itu betul-betul mengasihi kita. Gitu. Jadi Tuhan mengasihi kita dengan bahasa kasih kita. Nah, terus bagaimana dengan kita? Kita sering terpesona dengan kasihnya Tuhan. Kita sering merasakan, oh Tuhan baik ya, Tuhan tuh betul-betul sayang ya sama saya ya, Tuhan tuh betul-betul mengasihi saya ya, sampai-sampai saya ini begini diberkati, saya masih diberikan kesehatan sampai dengan hari ini, keluarga saya masih sehat-sehat, saya tidak kekurangan satu apapun. Kita sering terpesona dengan kasihnya Tuhan buat kita. Tapi apakah kita mampu mempesona Tuhan dengan kasihnya kita? Kita sudah mampu belum mengasihi Tuhan sesuai dengan bahasanya Tuhan? Apakah kita selama ini menganggap, oh yang penting saya sudah ibadah, saya berdoa setiap hari, saya baca Alkitab setiap hari, maka cukup. Tuhan sudah senang lah. Emang Tuhan mau berharap apa di kita? Kan Tuhan tahu kita manusia, Tuhan tahu kita cuma sebutir debu di alam semesta ini. Tuhan kan tahu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan salah, Tuhan itu merindukan kasihnya kita loh. Tuhan tuh tidak mau kasihnya Dia itu cuma bertepuk sebelah tangan. Tuhan mau kita pun juga mengasihi Tuhan. Karena hukum yang pertama dan terutama adalah di Markus 12 ayat 29-30, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Artinya apa? Seluruh hidup kita dipakai untuk mengasihi Tuhan. Jadi, ini standarnya Tuhan. Bahasa kasihnya Tuhan adalah kalau kita mengasihi Dia dengan segenap hidup kita. Itu bahasa kasihnya Tuhan. Apakah gampang? Tentu saja tidak. Sama seperti kalian susah mungkin untuk mempelajari bahasa kasih orang lain, belajar untuk mengasihi Tuhan sesuai dengan bagaimana Tuhan ingin dikasihi itu juga tidak mudah. Kita harus berjuang, kita harus mengendalikan diri kita, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan hati kita, keinginan kita, motivasi kita, supaya semuanya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sedikit saja kesalahan atau sedikit saja ketidakmurnian dalam hidup kita
misal kita sudah segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, tapi kekuatan kita masih setengah-setengah, itu masih belum sempurna di hadapan Tuhan. Artinya Tuhan tuh masih belum merasa dikasihi oleh kita. Tuhan mau kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Harus empat-empatnya ini lengkap. Susah memang susah, tapi kalau Tuhan sudah kasih istilahnya perintah ini untuk kita, Tuhan pasti menguatkan kita. Tuhan pasti memberikan kekuatan untuk kita supaya kita mampu. Jadi jangan kalian anggap oh ini terlalu susah untuk kita. Ini orang pasti terlalu suci yang bisa buat seperti ini. Tidak. Kalau Tuhan sudah menetapkan perintah ini untuk kita lakukan, Tuhan tahu kesanggupan kita. Tuhan tahu kita pasti sanggup, kita pasti mampu. Sekarang mau atau tidak? Gitu. Mau atau tidak untuk berjuang, mau atau tidak untuk berusaha. Kalau kita mau, pasti Tuhan akan tuntun kita pelan-pelan untuk memproses kita supaya kita boleh sempurna, boleh utuh di hadapan Tuhan. Segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita, segenap kekuatan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Itulah standar Tuhan. Gitu. Jadi mungkin standar kita mungkin kalau yang penting saya sudah melayani Tuhan di gereja, yang penting saya sudah berdoa setiap hari, saya sudah ada mesbah keluarga setiap hari, saya sudah ada mungkin sudah ada puasa tiap minggu atau 2 kali seminggu atau apapun itu, yang penting sesuai dengan standar kita, tapi kita tidak melakukan itu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan, maka menurut Tuhan masih kurang nih. Tuhan masih belum merasa dikasihi gitu. Tapi yang jangan berkecil hati dulu, jangan berarti saya tidak bisa, ya sudah kalau memang saya masih belum saya tidak bisa segenap hati, ya sudah mendingan tidak sama sekali. Bukan berarti begitu ya. Jadi kita harus belajar, kita harus berjuang, kita harus belajar. Yang penting adalah hati dulu. Yang ayat pertama di bagian pertama adalah segenap hati. Jadi hati kita dulu yang dimurnikan dulu. Hatimu itu yang harus, hati kita ini harus dimurnikan terlebih dahulu. Kita akan bahas satu persatu ya. Segenap hati. Artinya apa? Tuhan jadi yang pertama dan terutama di dalam hati kita. Kita belajar dari Daud. A man after God's own heart. Kita Daud walaupun dia jatuh berkali-kali, itu beberapa bulan yang lalu saya sudah sempat katanya sudah sempat bagi tentang Daud itu ya, bagaimana Daud dia walaupun jatuh tapi dia tetap bisa bangkit, dan Tuhan tetap berkenan kepada Daud karena dia apa, hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Pada di 1 Samuel 16 ayat 7 kalau tidak salah, coba kita lihat dulu ya. Ya, 1 Samuel 16 ayat 7. Mungkin Meta bisa minta Gerson baca buat kita, kah? Dibuka dulu lah Alkitabnya itu. 1 Samuel 16 ayat 7. Silakan Gerson. Gerson masih ada sama-sama kita. 1 Samuel 16 ayat 7. Jadi ini ceritanya pada saat Samuel mau mengurapi Daud menjadi raja. Sudah ketemu Gerson? Halo, Gerson? Cek. Gerson? Ada sama-sama kita? Halo? Halo Ibu, halo. Oke, 1 Samuel 16 ayat 7. Coba dibaca Gerson. Ya Bu, sebentar Bu. Oke. Jadi ini pada saat Samuel mau mengurapi Daud. Saat Samuel diperlihatkan anaknya Isai dari yang paling tua. Wih, ini badannya bagus.
dia terlihat pintar, terlihat kuat, ini pasti cocok jadi raja. Tapi Tuhan bilang apa? Di 1 Samuel 16 ayat 7. Sudah ketemu, Gerson? Sudah, Bu. Oke, silakan. Firmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Terima kasih, Gerson. Jadi Tuhan melihat hati. Dan Tuhan melihat hatinya kakak-kakaknya Daud ini kurang bagus ini. Dan Tuhan menemukan hatinya Daud ini murni, tulus, berkenan di hadapan Tuhan. Sampai-sampai Tuhan bilang sendiri, Tuhan mengakui sendiri. Ada di Kisah Para Rasul 13 kalau tidak salah, pengakuannya Tuhan. Tuhan mengakui kalau Daud ini betul-betul orang yang berkenan di hadapan Tuhan. A man after God's own heart. Walaupun kita tahu bagaimana Daud jatuh, kita tahu bagaimana Daud melakukan kesalahan. Pada saat itu Daud mungkin tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, dia tidak bisa mengontrol pemikirannya, dia tidak bisa mengontrol hawa nafsunya sampai dia berzina dengan Batsheba, dia tidak bisa mengontrol pemikirannya sampai dia menyuruh Uria itu untuk ada di barisan terdepan di medan peperangan. Dia tidak bisa mengontrol kekuatannya sampai dia memilih untuk tetap ada di zona nyamannya dia, di istananya dia, sementara tentaranya sedang berperang di medan perang. Tapi Tuhan, pada saat Tuhan menegur Daud, hatinya itu gampang sekali dibentuk. Hatinya itu gampang sekali ditegur. Jadi pada saat dia melakukan kesalahan, dia langsung menyesal semenyesal mungkin. Dia sangat menyesal sampai dia berusaha untuk Tuhan mengampuni dia, tapi memang setiap kesalahan yang dilakukan pasti ada konsekuensinya, seperti yang beberapa bulan yang lalu yang saya jelaskan itu. Memang setiap kesalahan ada konsekuensi, tapi kita bisa lihat bahwa walaupun Daud jatuh, tapi Tuhan tetap mengasihi Daud. Menurut Tuhan, hatinya Daud masih tetap murni di hadapan Tuhan. Dan kita bisa baca di Mazmur-Mazmur yang ditulis oleh Daud, bagaimana dia betul-betul mengasihi Tuhan, bagaimana dia betul-betul merindukan Tuhan, seperti tanah kering yang merindukan hujan, begitulah jiwaku merindukan engkau, seperti rusa yang merindukan air. Dan jadi lewat Alkitab ini kita bisa belajar bahwa Daud itu betul-betul orang yang hatinya itu melekat sama Tuhan. Ini contohnya orang yang hatinya itu segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Gitu. Terus yang kedua, segenap jiwa. Dan tadi sudah sempat saya singgung, emosi, mood, naluri, keinginan itu semua harus dikuasai oleh Tuhan. Jadi tidak ada namanya keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Oh, saya lebih ingin malas-malasan. Saya lebih ingin, saya pengen punya, ada iPhone terbaru nih, atau ada sepatu baru nih, sepatu keluaran terbaru. Saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen itu. Atau saya pengen lebih pilih tidur daripada pergi berdoa, lebih pilih tidur daripada baca Alkitab. Itu semuanya tidak ada lagi, karena semua emosi kita, mood kita, naluri kita, semua keinginan kita dikuasai oleh Tuhan, segenap jiwa, itu artinya. Gitu. Terus segenap akal budi, kita memikirkan perkara-perkara di atas di mana Tuhan itu ada, apa yang benar, apa yang baik, apa yang sedap didengar. Ayatnya di mana itu? Ada yang tahu? Atau disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Kita minta Mita baca buat kita. Filipi 4 ayat 8. Mita masih sama-sama kita. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar,
semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebijakan dan patut Kebajikan. dipuji, pikirlah semuanya itu. Oke, amin. Terima kasih Mita. Jadi kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, yang dimana Tuhan itu ada, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kita memikirkan semua itu. Jadi tidak ada pikiran-pikiran negatif tentang orang lain, tidak ada, ya mungkin kita semua, termasuk saya juga, termasuk Katia juga perlu belajar untuk mengendalikan pikiran, karena mengendalikan pikiran itu termasuk hal yang susah, untuk memikirkan hal-hal yang baik, yang disebut kebajikan, yang manis, yang bukan negative thinking sama orang lain, bukan memikirkan hal-hal yang negatif, bahkan bukan memikirkan hal-hal yang mungkin di masa depan kita, hal-hal yang mungkin, oh kalau misalnya nanti ini corona tidak selesai-selesai, nanti bagaimana kalau tidak tiba-tiba jadi zombie apokalips, atau jadi hal-hal negatif lainnya, atau mungkin elit global berkuasa, atau konspirasi apalah gitu. Jadi pemikiran kita harus memikirkan perkara-perkara yang baik, yang benar, yang disebut kebajikan, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, dan disebut kebajikan, dan patut dipuji. Jadi semua itu yang kita pikirkan. Jadi perlu kita mengontrol pikiran kita. Termasuk juga mungkin saat kita berdoa, saat kita lagi ibadah, kita perlu sekali untuk mengontrol pikiran kita, karena kadang-kadang saat lagi tengah-tengah doa atau mungkin tengah-tengah ibadah, mungkin kita pikir, oh abis ini saya mau buat A, saya mau buat B, mau jalan-jalan ke Transmart, mau jalan-jalan ke Lipo, mau beli A, B, C, D, mau pergi ke ini, mau nonton film ini, mau nonton YouTube ini, itu pikiran kita nih termasuk hal yang susah untuk dikendalikan. Jadi makanya Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita, segenap pikiran kita ini harus dikendalikan, harus dikontrol untuk memikirkan perkara-perkara yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Gitu. Makanya penting untuk memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya firman itu terus memenuhi pikiran kita, supaya pikiran kita jangan dipenuhi oleh hal-hal yang negatif, hal-hal yang mungkin tidak penting untuk dipikirkan. Tapi pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan, maka firman Tuhan, kebenaran itu akan terus memurnikan kita, terus menyempurnakan kita. Gitu. Supaya kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan tuh merasa dikasihi oleh kita. Tuhan selama ini sudah terlalu besar kasihnya yang dia tunjukkan kepada kita. Kita juga harus berusaha, berjuang untuk mengasihi Tuhan. Dan yang terakhir adalah segenap kekuatan kita. Kita berjuang mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, dengan apapun yang kita miliki. Mungkin kalian pernah baca yang ayatnya, Tuhan itu yang karena pada waktu aku sakit, kamu datang menjenguk aku. Pada saat aku kelaparan, kamu memberikan aku makanan. Karena pada saat aku dalam penjara, engkau menjenguk aku. Kurang lebih seperti itu ayatnya. Terus orang-orang tanya, terus kapan saya melayani Tuhan? Pada waktu Tuhan lagi sakit, lagi di penjara, lagi kelaparan, kapan? Tuhan bilang, apapun yang kamu lakukan bagi orang-orang yang lagi sakit atau lagi di penjara, atau orang-orang yang di bawah kamu yang membutuhkan pertolongan, itu sama dengan kamu menolong aku gitu. Ini juga termasuk. Jadi kita dengan segenap kekuatan kita, mungkin kita membantu orang lain, kita mengasihi orang lain dengan segenap kekuatan kita, itu menurut Tuhan kita mampu mengasihi dia dengan segenap kekuatan kita, walaupun mungkin kita saat ini kemampuan kita terbatas, kita mungkin saat ini pengetahuan kita terbatas, tapi kita membantu orang lain, atau kita mengasihi orang lain, itu Tuhan melihat itu sebagai bahasa kasihnya dia gitu, dengan segenap kekuatan kita. Termasuk juga mungkin saat kita lagi capek tapi kita tetap berusaha untuk melayani Tuhan, saat kita sedang lelah atau mungkin lagi banyak masalah tapi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, mungkin saat kita lagi mau mendekati ujian terus banyak
banyak hal, banyak materi yang belum kita pelajari, tapi kita menyempatkan waktu untuk berdoa, minta kekuatan daripada Tuhan, atau memuji Tuhan, itu Tuhan melihat itu sebagai suatu kebenaran. Tuhan memperhitungkan itu kepada kita sebagai bentuk kasihnya kita kepada Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Tuhan mau kita utuh, segenap, bukan setengah-setengah. Memang susah, tapi bukan berarti mustahil. Gitu ya. Karena Tuhan, saat Tuhan memberikan perintah kepada kita, Tuhan pasti memberikan kita kekuatan untuk mencapai ini. Asalkan kita mau berjuang, asalkan kita mau berusaha. Tuhan saya sudah berjuang kok. Tuhan saya sudah berjuang untuk mengasihi kita. Emang gampang buat Tuhan yang tidak terbatas itu, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Dahsyat, Maha Hadir, membatasi dirinya dalam tubuh, daging, terus tidak sampai situ saja, Tuhan menderita, menanggung setiap kutuk, menanggung setiap penderitaan, bahkan Dia merendahkan dirinya sampai turun ke alam maut untuk membebaskan kita, untuk mengampuni kita. Itu perjuangan yang cukup luar biasa, perjuangan yang luar biasa dari Tuhan. Perjuangan yang sangat amat luar biasa daripada Tuhan. Tuhan sendiri sudah berjuang, masa kita tidak mau berjuang? Kan kita anak-anaknya. Jadi kita juga harus berjuang untuk mengasihi Tuhan dengan bahasanya Tuhan. Mempelajari bahasa baru memang tidak mudah, tapi kita pasti bisa. Kita pasti bisa untuk belajar mengasihi Tuhan sesuai dengan bahasanya Tuhan, yaitu dengan bahasa segenap. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Kita pasti bisa karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Kita pasti bisa. Jangan langsung menyerah, jangan langsung ini harus segenap nih, beta masih setengah-setengah nih. Berarti beta belum bisa dong mengasihi Tuhan. Tidak. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Jangan sampai karena kalian lihat, oh ini standarnya terlalu tinggi ini Tuhan. Jadi langsung kalian menyerah duluan. Tidak boleh begitu. Kalian harus berjuang. Kita harus berjuang. Kita semua harus berjuang untuk bisa mengasihi Tuhan. Gitu. Bukan dengan standarnya kita, bukan dengan bahasanya kita, tapi dengan bahasa dan standarnya Tuhan. Kita pasti bisa, kita pasti mampu, karena Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Gitu. Asalkan kita mau berjuang, asalkan kita mau berusaha. Oke, sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang mau tanya kok. Apapun. Matius 25. Ada yang mau pertanyaan? Saya mau bertanya. Silahkan. Siapa ini? Yohanes kok? Ya, Bu. Ya, pertanyaan saya begini, Bu. Jika Tuhan mengasihi dan juga menyayangi manusia dengan cara kasih-Nya, mengapa Tuhan membiarkan ada seseorang, ya, Bu, saya lupa siapa itu, dia itu mengalami percobaan gitu. Dia sudah begitu mengasihi Tuhan, sudah beribadah dan sudah melakukan hal-hal lainnya, tetapi Tuhan tak kunjung menolong dia dan dia akhirnya meninggalkan Tuhan. Apakah itu merupakan bisa disebut kasih Allah yang baik dan benar, Bu? Soalnya kan tadi Ibu menjelaskan bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan kita harus mengasihi Dia dengan segenap jiwa dan juga dengan segenap akal budi kita kan, Bu. Nah, terus ada suatu kejadian, ada seorang ibu, dia itu sudah mengasihi kiri kanan, sudah beribadah, ya pokoknya sudah semampunya lah begitu, Bu. Nah, terus Tuhan tak kunjung membantu begitu, dan ia langsung meninggalkan Tuhan saja begitu. Apakah Tuhan masih mengasihi dia atau tidak, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus ya, Yohanes ya. Kalau Tuhan, apakah Tuhan masih mengasihi dia? Tentu saja Tuhan masih mengasihi dia. Gitu. Mungkin Yohanes ikut yang bulan lalu kah? Saya jelaskan tentang Ayub.
Bagaimana Ayub itu orang benar, berkenan di hadapan Tuhan, Boleh Bu saleh, Ibu. tidak kekurangan satu apapun, tapi dia malah dapat cobaan. Apakah cobaan itu adalah istilahnya hukuman dari Tuhan untuk Ayub? Tidak juga. Itu bukan hukuman dari Tuhan untuk Ayub. Tapi kalau di awal ayat di Ayub 1 ayat 2, Tuhan memang ada skenario di bukan skenario ya, apa kejadian di tahtanya Tuhan, di mana ada iblis yang memang mau istilahnya menguji saja Ayub ini. Emang betul dia mengasihi Tuhan karena dia memang orang yang seperti itu. Coba kalau misalnya Tuhan kasih dia cobaan. Coba kalau Tuhan kasih lepas semua perlindungan itu, apakah dia akan tetap mengasihi engkau? Makanya Tuhan izinkan untuk cobaan itu terjadi bagi Ayub. Dan kita bisa lihat bagaimana sepanjang kitab Ayub itu berjuang, bergumul, berargumen di hadapan Tuhan. Dia bertanya-tanya juga, ini kenapa sih? Kenapa sih harus ada pencobaan ini? Kenapa sih harus ada masalah ini? Kenapa sih saya harus menderita seberat ini? Pada akhirnya, setelah saya renungkan lagi, mungkin akhirnya Ayub mengerti bahwa ada ternyata sebelum penderitaan itu terjadi pada diri dia, dia akhirnya sadar, oh ternyata Tuhan itu membukakan mata dia, membukakan pengertiannya dia bahwa ternyata ada skenario nih, ada eh, ada latar belakang nih daripada penderitaannya dia, yaitu kejadian yang ada di tahtanya Tuhan itu. Gitu. Jadi iblis iblis mencobai Ayub, apakah Ayub akan tetap bertahan untuk mengasihi Tuhan dengan kondisinya dia yang menderita, gitu. Dan kita bisa lihat bagaimana pada akhirnya Tuhan memulihkan kondisinya Ayub, gitu. Tapi apakah hal itu terjadi karena Ayub tidak mengasihi Tuhan? Tidak juga. Mungkin dia sudah mengasihi Tuhan dengan seluruh hidupnya, dan mungkin juga ibu ini juga sudah berjuang untuk mengasihi Tuhan dengan seluruh hidupnya. Apakah Tuhan masih mengasihi dia? Tuhan masih mengasihi dia. Dan kalau misalnya sampai saat ini Tuhan masih memberikan nafas hidup untuk ibu ini, berarti Tuhan masih kasih kesempatan untuk ibu ini mengasihi Tuhan juga. Walaupun mungkin kondisinya lagi kurang baik, kita lihat di kitab Ayub itu pada akhirnya pada waktu Ayub mengakui bahwa oh ternyata Tuhan, aku ini tidak ada apa-apanya di hadapan Engkau, aku ini masih kurang berhikmat dibandingkan Engkau, aku ini tidak punya kuasa untuk mengatur jalan hidupnya manusia, termasuk jalan hidupku sendiri. Pada saat itu Ayub masih belum dipulihkan loh, Ayub masih tetap dalam kondisinya dengan sakit penyakitnya, dengan harta bendanya yang tidak ada, dengan istrinya entah di mana. Tapi hatinya sudah menerima, hatinya sudah istilahnya sudah menerima dengan penuh, oh ternyata keputusan Tuhan saya menderita. Jadi di sini yang penting adalah sikap hatinya Ayub pada waktu itu. Ayub menerima Tuhan, menerima keputusan Tuhan, kemahabesaran Tuhan, ke hikmat dan keputusannya Tuhan secara utuh. Walaupun mungkin pada saat itu kondisinya kurang baik, gitu. Setelah itu baru Tuhan memulihkan kondisi Ayub, gitu. Jadi mungkin kalau misalnya pertanyaannya tadi, apakah Tuhan mengasihi ibu ini? Ya masih mengasihi tentu saja. Dan masih ada kesempatan selagi napasnya masih ada, masih bisa bernapas, masih bisa jantungnya masih berdetak. Tuhan masih kasih kesempatan untuk kembali mengasihi Tuhan, kembali mengasihi Tuhan, kembali merasakan kasihnya Tuhan, gitu. Karena
eh, tanpa kasihnya Tuhan, kalau di 1 Korintus 13, kalau tidak ada kasih, semua sia-sia. Sama seperti pengkhotbah, semua kesia-siaan. Walaupun punya segala macam hal, tapi tidak punya kasih, semua sia-sia. Jadi, apakah Tuhan masih mengasihi dia? Masih, ibu itu masih mengasihi pasti. Makanya sikap hati kita yang harus perlahan-lahan berubah untuk belajar mengasihi Tuhan kembali. Gitu. Mungkin apa sudah cukup jelas kok Yohanes, atau mungkin banyak pertanyaan? Kalau mungkin saya agak-agak bingung, mungkin bisa Bu Nuni yang bantu mungkin. Saya bantu. Cuman enggak pakai kamera ya. Ini soalnya kamarku lagi berantakan penuh dengan buku-buku enggak karu-karuan ini. Siap, Jadi Bu. gini. Allah itu kasih. Jadi sama seperti garam itu asin, Allah itu kasih. Kalau bukan kasih, maka bukan Allah. Jadi kalau garam tidak asin, dia bukan garam. Nah, seperti itu. Jadi bukan Allah itu punya kasih, atau bukan Allah itu bersifat kasih. Allah itu adalah kasih. Makanya ketika orang kasihnya tidak sempurna, maka dia takut. Lawannya kasih itu takut. Kalau takut, maka kasihmu tidak sempurna. Nah, kalau kasihmu tidak sempurna, keberadaan Allah berarti tidak penuh dalam dirimu, makanya kamu takut. Nah, itu logikanya gitu. Nah, jadi dalam keadaan apapun, Allah itu mengasihi manusia. Kalau Allah tidak mengasihi manusia, maka Allah tidak turun menjadi manusia. Bukti bahwa Allah mengasihi manusia itu adalah Allah mau turun jadi manusia, melalui firman-Nya menjelma menjadi manusia dengan nama Yesus Kristus. Lalu menebus semua manusia. Semua manusia itu semua. Baik manusia yang sebelum Tuhan Yesus ada, sampai nanti, sampai kapanpun, sampai waktunya ditentukan, maka sampai Tuhan Yesus harus datang lagi kedua kali untuk memerintah, itu baru. Selesai kasih karunia, maka sebanyak orang itu, semua orang-orang itu, mereka berhak atas penebusan. Jadi perhatikan itu ya Yohanes, jadi Allah itu kasih, Allah mengasihi manusia bukan karena manusia berbuat baik. Dalam keadaan manusia itu tidak berbuat baik, manusia itu jahat, Allah mengasihi manusia. Buktinya apa? Dia mau turun ke dunia dalam rupa manusia, namanya Yesus Kristus. Itu perlu dipegang satu. Itu tidak boleh tidak dipahami, harus paham itu satu. Itu hal pertama ya. Hal kedua, masalah keadaan baik atau tidak baik, baik buat kita itu belum tentu baik buat Allah, karena Allah itu roh. Buat kita baik itu kalau tubuh kita nyaman, pikiran kita nyaman. Nah, tubuh nyaman itu kalau ada makanan enak, situasi enak, toh semua yang kita inginkan bisa didapatkan, itu enak, itu semua baik, itu buat kita baik. Tapi bagi Allah itu belum tentu baik. Baik bagi Allah adalah ketika rohmu bertumbuh, karena Allah tidak melihat tubuh, Allah tidak peduli kamu mau makan enak, tubuhmu bertambah gendut, bertambah apa, itu bukan soal. Poinnya Allah adalah manusia rohanimu bertumbuh atau tidak. Kalau manusia rohanimu bertumbuh, apalagi kalau manusia rohanimu manusia rohanimu tidak bertumbuh, apalagi manusia rohanimu tidak hidup, nah itu hal buat Allah. Itu kerugian buat Allah. Karena apa? Karena dia sudah investasi melalui dirinya waktu turun ke dunia menjadi manusia. Dia sudah investasikan hal yang paling mahal. Untuk semua manusia punya kesempatan bertumbuh rohnya semakin menyerupai dia. Karena pada dasarnya manusia diciptakan menurut gambaran dan menurut rupa Allah. Nah, itu. Jadi, kalau tadi Yohanes bilang ada seorang ibu kok ngalami susah terus padahal dia sudah lakukan ini, sudah lakukan itu. Mungkin
di mata Allah, ibu ini rohnya itu tidak mendekat kepada Allah. Ada orang yang pergi ke gereja, ikut ibadah, doa, tapi hatinya tidak melekat kepada Allah. Ingat Farisi itu kurang apa beribadahnya? Tapi Allah tidak berkenan. Kenapa? Hatinya tidak menyentuh Allah. Tubuhnya menyentuh Allah melalui hukum, dia melakukan persepuluhan, dia melakukan doa ini, dia melakukan doa itu, dia melakukan ritual ini, ritual itu, tapi hatinya tidak pernah mendekat kepada Allah. Nah, terus ingat, itu satu ya, bisa jadi ibu itu seperti itu. Atau bisa jadi ya, kita nggak bisa menghakimi ya. Bisa jadi juga Allah mengizinkan hal itu terjadi untuk menguji. Seperti yang disampaikan oleh Coach Tia 1 bulan lalu tentang Ayub. Ayub diuji. Lalu yang ketiga, perlu diketahui, orang-orang Kristen pertama, jemaat mula-mula itu bukan jemaat yang enak-enakan seperti kita. Kita ini ibadah bisa enak, nyaman. Mereka dulu itu ibadah itu di goa-goa tersembunyi. Mereka tidak berani terang-terangan. Sebab apa? Begitu ketahuan mereka itu beribadah menjadi sebagai orang Kristen, ada Yahudi jadi orang Kristen, ditangkap oleh Kaisar Romawi, orang-orang tentara-tentara Romawi, langsung dijadikan apa? Gladiator, diadu sama singa-singa lapar. Nah, apakah Allah tidak sayang mereka? Allah sayang mereka. Karena apa? Allah tidak masalah dengan tubuh. Bahkan Rasul Paulus bilang, tubuh itu nggak terlalu penting. Dia bilang, nggak masalah tubuhku ini habis tulangku apa. Yang penting aku ini semakin dekat dengan Allah. Nah itu, Daud pun juga berkata seperti itu. Raja-raja yang lain jaim, jaga image. Saul jaga image. Daud sama sekali tidak jaga image. Dia telanjangi dirinya, tidak pakai baju yang properly, tidak pakai baju yang kemegahan, pakai ya yang baju yang menurut orang gak cocok lah, raja kok kayak gitu. Terus menari-nari sampai si Mikal bilang, kamu ini mempermalukan dirimu. Daud bilang gini, gak peduli aku kalau untuk Allahku, aku akan lakukan apapun. Nah itu. Jadi apa yang baik buat kita belum tentu baik buat Allah. Kita tidak bisa ngomong, ibu ini sudah melakukan ini, sudah melakukan itu menurut kamu. Itu menurut ibu itu. Tapi toh akhirnya ibu itu meninggalkan Tuhan. Lah, apakah yang dialami oleh ibu itu sudah lebih dari yang dialami oleh Ayub? Ayub itu kurang apa? Hartanya habis, anaknya mati, istrinya jadi orang gila, kulit tubuhnya borokan terus. Dan itu bukan 1-2 hari loh. Puluhan tahun itu Ayub itu ngalami seperti itu. Puluhan tahun itu. Tapi Ayub bertahan. Nah, jadi kalau ibu itu, kamu katakan sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, terus meninggalkan Tuhan gara-gara tidak mendapatkan apa-apa yang dia inginkan, ya berarti dia bukan ingin Tuhan, dia ingin yang dia ingini itu, dan itu bukan Tuhan. Makanya dia tidak dapat, terus dia meninggalkan Tuhan. Nah, itu aja. Jadi kembali, Ibu ingatkan, perhatikan pertama, Allah itu kasih. Bukan Allah punya kasih, tapi Allah itu adalah kasih. Sama seperti garam itu adalah asin, gula itu adalah manis. Ya toh? Itu hakikat itu. Itu pertama. Kedua, apa yang baik buat kita belum tentu baik buat Allah. Ketiga, ketika orang-orang mengalami tidak enak buat dia, bisa jadi diuji, atau memang Tuhan izinkan. Berapa banyak rasul-rasul, semua rasul-rasul pada zaman dulu itu berakhir hidupnya tragis. Kecuali Yohanes. Rasul Yohanes itu nggak dibunuh. Dia di Patmos. Dibuang di Patmos. Tapi yang lain, Rasul Petrus disalib terbalik. Kurang apa dia coba? Kenapa dia mengalami seperti itu? Apakah Allah tidak mengasihi dia? Allah sangat mengasihi dia. Justru Petrus berkata, saya bangga kalau saya bisa
melakukan seperti ini. Makanya Petrus waktu disalib dia tidak mau dia salib seperti Tuhan Yesus. Karena saya ini tidak layak, saya harus lebih rendah karena saya ini utang banyak sama Allah. Jadi dia minta disalib terbalik. Terus ada Rasul Yohanes Pembaptis, ditebas kepalanya kurang apa coba, melayani Tuhan, meninggalkan semua orang lain boleh dicukur, dia nggak boleh dicukur, bajunya seperti apa, nggak boleh tinggal di hotel, tinggalnya di padang belantara, suruh berseru-seru, menginjili orang, berhadapan dengan orang Farisi, ngolok-ngolok orang yang yang tidak bertobat, dia harus mengata-ngatai orang itu seperti keturunan ular beludak lah dan segala macam. Nggak nyaman buat dagingnya dia. Tapi Allah berkenan terhadap dia. Tapi lihat kematiannya, mengakhiri hidupnya dengan apa? Dipotong kepalanya. Apakah Allah jahat? Tidak. Karena memang Allah dengan tubuh ini tidak ada kaitannya. Kita bersyukur tubuh kita boleh menikmati apa yang masih boleh dinikmati. Tapi awas, hati-hati, jangan kita melihat baik dan tidak baik itu ukurannya adalah apa yang tubuh kita terima. Tidak. Biarlah ukuran kita adalah apa yang roh kita terima. Kalau roh kita semakin menyala-nyala, semakin mencintai firman Tuhan, semakin ingin melekat dengan Tuhan, wah, itu baru membuat Allah senang. Mungkin ini bisa menjawab. Bagaimana Yohanes? Ngerti, Bu? Oke, saya serahkan kembali kepada Coach Tia. Oke, terima kasih Bu Nuni. Oke, mungkin ada lagi yang mau pertanyaan? Saya mau tanya lagi, Bu. Silahkan, Yohanes. Kan tadi Ibu sudah mengajarkan berbagai macam bahasa kasih, Bu. Saya itu bagaimana cara kita mengetahui bahasa kasihnya seseorang secara tepat dan cepat, Bu? Kalau mau secara tepat, secara cepat, kita minta dia tes di Google. Ada Google tuh tesnya banyak. Love language, tes bahasa kasih. Supaya tidak usah bertanya-tanya kan, daripada kita kadang-kadang mengobservasi, kadang-kadang kurang jelas nih apa nih bahasa kasihnya. Minta saja dia tes gitu supaya kita lebih jelas, kita saling mengerti. Semuanya sebenarnya bisa dikomunikasikan. Semuanya kita bisa saling mengerti satu sama lain kalau kita saling berkomunikasi gitu. Jadi kalau memang tidak jelas, ya tanyakan saja, minta dia, ada waktu sebentar kah, 5 menit saja atau 10 menit untuk mengisi tes ini supaya saya bisa belajar bahasa kasihmu apa, supaya saya bisa mengerti, kita bisa memperbaiki hubungan kita supaya bisa lebih baik lagi gitu. Jadi kalau daripada bertanya-tanya, daripada mengobservasi mungkin kurang jelas, atau mungkin kita juga bingung bahasa kasih kita apa ya. Kita tes aja di Google banyak kok. Kalian cari bahasa kasih atau 5 love language di Google. Gitu untuk ikut tesnya supaya kalian bisa lihat ini kira-kira bahasa kasih kalian apa. Gitu. Sudah jelas Yohanes? Ada lagi? Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah jelas? Oke. Semoga jangan cuma sekedar di sini saja. Semoga firman Tuhan yang kita dengar hari ini bisa terus bertumbuh dalam hati kita, masuk di dalam hati kita, supaya bisa terus bertumbuh, kita belajar mengasihi Tuhan, sebagaimana Tuhan ingin dikasihi, sesuai dengan standarnya Tuhan. Oke, kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih kayak mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini ya Bapakku, kayak mau belajar ya Bapakku untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi dan segenap kekuatan kami. Kami tahu ya Bapakku bukan hal yang mudah, tapi bukan hal yang mustahil pula bagi kami ya Bapakku, karena Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Karena saat Engkau memberikan perintah kepada kami, kami percaya Engkau pula yang memberikan kekuatan bagi kami sehingga kami mampu. Kami percaya kami mampu mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, kami percaya kami mampu mengasihi Engkau dengan segenap jiwa kami, segenap akal budi kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Kami siap ya Bapakku untuk diproses, kami siap untuk dibentuk, walaupun mungkin proses tersebut menurut kami kurang baik, menurut kami kurang nyaman bagi daging kami,
Tapi kami mau belajar ya Bapakku, kami mau terus belajar untuk mengasihi Engkau seperti sebagaimana Engkau ingin untuk dikasihi, sesuai dengan standar-Mu ya Bapakku, bukan dengan standar kami, bukan dengan pengertian kami ataupun pengetahuan kami yang terbatas ini ya Bapakku. Kami percaya Engkau terus menyempurnakan kami, Engkau yang terus menguatkan menumbuhkan kami ya Bapakku, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Terima kasih Bapak, terima kasih. Maka biarlah setiap firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini boleh terus bertumbuh di dalam hati kami, dan terus ya Bapakku bertumbuh dan berakar kuat di dalam hati kami ya Bapakku, dan mampu untuk menghasilkan buah yang menyenangkan Engkau ya Bapakku, bahkan yang menyenangkan bagi setiap jiwa-jiwa di sekitar kami, keluarga kami, lingkungan kami, dimanapun kami berada. Dan kami juga berdoa ya Bapakku untuk keluarga kami, papa mama kami, saudara-saudara kami, yang bersama-sama dengan kami ya Bapakku, maupun yang mungkin saat ini tidak bersama-sama dengan kami percaya perlindungan sempurna daripada Engkau yang terus melingkupi seluruh keluarga kami dan setiap kami ya Bapakku, sehingga tidak satu pun sakit penyakit, kutuk sampar yang busuk ya Bapakku yang mampu menjamah hidup kami, karena kami percaya Engkau perlindungan kami di bawah sayap-Mu ya Bapakku yang berlindung ya Bapakku. Mazmur 91 berlaku secara penuh dalam hidup kami, dan ya Bapakku, kami juga berdoa untuk gereja kami di mana kami bertumbuh. Ya Bapakku, biarlah hikmat dan pengertian daripada Engkau yang terus ditambah-tambahkan atas pemimpin gereja kami, kebijaksanaan yang berasal daripada Engkau yang terus ditambah-tambahkan bagi Pak Gembala kami dan Ibu Gembala kami dan seluruh pengurus gereja kami ya Bapakku, bagi setiap pendeta muda maupun setiap pelayan full timer maupun pelayan mungkin pelayan-pelayanmu di gereja kami ya Bapakku, maupun setiap komsel-komsel yang ada ya Bapakku, biarlah Engkau terus hadir dalam setiap kami ya Bapakku, dalam gereja kami, dalam komsel-komsel kami ya Bapakku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami juga berdoa ya Bapakku untuk masa depan kami. Kami percaya ya Bapakku, hidup kami, masa depan kami ada dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang memberkati seluruh pendidikan kami, masa depan kami, apapun yang kami rancangkan ya Bapakku, biarlah seturut dengan kehendak-Mu saja yang boleh terjadi ya Bapakku. Biar terjadi sempurna dalam hidup kami, di masa depan kami sama seperti yang Kau kehendaki ya Bapakku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana Engkau menempatkan kami ya Bapakku, dan kota kami, kota Kupang ya Bapakku. Biarlah setiap pemimpinnya boleh terus dipenuhi dengan hikmat dan pengertian daripada Engkau, takut dan gentar akan Engkau yang terus menjadi dasar daripada setiap pemimpin kami, pemimpin di kota kami maupun pemimpin di provinsi kami maupun pemimpin di bangsa kami ya Bapakku, sehingga setiap keputusan yang diambil adalah keputusan yang berasal daripada Engkau ya Bapakku, dan keputusan yang seturut dengan kehendak-Mu ya Bapakku. Biarlah kehendak-Mu yang nyata dan kehendak-Mu yang jadi Bapakku di bumi ini, di Indonesia, di Nusa Tenggara Timur, di kota kami, kota Kupang, seperti yang Kau rancangkan di hati kudus-Mu ya Bapakku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tutup ibadah ini di dalam tangan-Mu ya Bapakku. Kami percaya Engkau yang terus menuntun setiap kami, dan Engkau yang menyertai setiap kami dalam setiap apapun yang kami lakukan selanjutnya Bapakku di hari ini. Kami percaya Engkau terus menyertai kami sepanjang hidup kami sampai Maranatha Engkau datang ya Bapakku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami haturkan seluruh doa kami, ucapan syukur kami, permohonan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima Amin. kasih Thank you, semuanya. Coach Tia. Terima kasih semuanya. Nyala kamera dong. Noel, Shalom, Sheva, Sasha, Esther, Kresno, Anes, Terima kasih Noval, semuanya. Aldi. Thank you, Coach Tia. Anes, nanti kalau barangnya udah diterima, kasih tahu ya, kabari ya. Yuk, shalom, shalom. Terima kasih semua. Salam. Dah.